Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Ardiansyah, dan 26 dari kelas BSPSD. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang kedatangan sekutu dan Belanda, yang kedua pertempuran Ambarawa, dan ketiga pertempuran Lima di Semarang. Setelah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu kemudian memerintahkan Jepang untuk melaksanakan status quo, yaitu menjaga situasi dan kondisi sebagaimana adanya pada saat itu sampai kedatangan antara sekutu ke Indonesia. Pada tanggal 16 September 1945, rombongan perwakilan sekutu berlabuh di Tanjung Priok. Kedatangan sekutu ke Indonesia semula mendapatkan sambutan hangat dari rakyat Indonesia, seperti kedatangan Jepang dulu. Akan tetapi, setelah diketahui mereka datang disertai orang-orang nikah, sikap rakyat Indonesia berubah menjadi penuh kecurigaan dan bahkan akhirnya permusuhan. Bangsa Indonesia mengetahui bahwa Nika berniat menegakkan kembali kekuasaannya. Untuk meredakan ketegangan tersebut, pada tanggal 1 Oktober 1945, Panglima FNI menyatakan pemberlakuan pemerintahan Republik Indonesia yang ada di daerah-daerah sebagai kekuasaan de facto. Karena pernyataan tersebut, pemerintah RI menerima pasukan FNI dengan tangan terbuka. Bahkan pemerintah RI memerintahkan pejabat daerah untuk membantu tugas-tugas FNI. Pada kenyataannya, kedatangan pihak sekutu selalu menimbulkan insiden di beberapa daerah. Tentara sekutu sering menunjukkan sikap tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia. Lebih dari itu, tampak jelas bahwa Nika ingin mengambil alih kembali kekuasaan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa FNI telah menyimpang dari misi awalnya. Kenyataan tersebut memicu pertemuan di beberapa daerah. Pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 11 Desember 1945, kelompok Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam 4.30 pagi, serangan dimulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitrailleur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak karaben. Pertempuran berkobar di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, jalan raya Semarang sampai Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kelompok Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan teknik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi hingga musuh benar-benar terkurung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya monumen pahlawan Ambarawa yang diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan serangkaian pertempuran rakyat Indonesia dalam memperjuangkan keutuhan NKRI kembali. Pada saat itu, pertempuran di Semarang terjadi antara rakyat Indonesia dengan Jepang. Pertempuran terjadi pada 14 Oktober 1945 hingga 19 Oktober 1945. Pertempuran yang terjadi selama 5 hari menjadikan pertempuran ini diberi nama Pertempuran 5 hari di Semarang. Ketika amarah pemuda tersulut oleh kabar tewasnya Dr. Karyadi oleh tentara Jepang. Pada waktu itu telah melakukan perjalanan ke resor
Wahid Siranda guna memastikan berita bahwa Jepang telah meracuni sumber air tersebut. Pertempuran ini makin memanas ketika pada tanggal 17 Oktober 1945 tentara Jepang mengumumkan gencatan senjata, namun diam-diam juga melaksanakan serangan ke berbagai kampung. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran sengit dan intens terus terjadi di seluruh penjuru kota Semarang. Pertempuran ini berlangsung hingga 5 hari. Ini memakan korban sebanyak 2.000 jiwa warga Semarang dan sebanyak 850 tentara Jepang. Latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang. Pertama, peristiwa perobekan bendera merah putih oleh tentara Jepang. Kedua, terjadinya pelucutan senjata oleh pihak pemuda terhadap tentara Jepang. Tentara Jepang membalas dendam dan melucuti anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum warga Semarang. Yang ketiga, tesnya Dr. Karyadi saat memeriksa kandungan air di reservoir Siranda yang dilakukan oleh tentara Jepang dan membuat amarah rakyat Semarang semakin tinggi. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran 5 hari Semarang. Pertama, Mr. Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah saat itu. 2. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Dinas Pusat Purusara. Ketiga, Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza, tokoh Indonesia. Yang 4. Mayor Kido, pemimpin Kido Buta yang memiliki markas Jalan Jatingaleh. Yang kelima, Dr. Sunati, istri dari Dr. Karyadi. Yang keenam, Jenderal Nakamura, jenderal dari Jepang yang berhasil ditangkap oleh TKR di Magelang. Monumen Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1945 dan diresmikan oleh Presiden RI Ir Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Sekian, bila kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.